Maraknya kasus bullying atau tindak Instagram penindasan ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 3 akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat video kami. Nah, tapi sebelum ke videonya, yuk kenalan dengan kelompok kita. Di era modern dan digital ini, banyak sekali hal-hal yang berkembang di sekitar kita. Mulai dari teknologi yang berkembang pesat dan juga informasi yang dapat kita akses dan dapatkan dengan mudah. Nah, begitu juga generasi muda yang saat ini sudah aktif menggunakan media sosial, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa. Nah, hal ini menjadi tantangan untuk generasi muda saat ini dalam menggunakan media sosial, karena jika dilihat banyak sekali generasi muda yang masih belum bijak dalam bermedia sosial. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus-kasus cyberbullying yang ada di media sosial. Nah, padahal hal tersebut melanggar etika dan moralitas dalam bermedia sosial. Nah, simak video kita ya untuk kelanjutannya. Halo Sal, ayo jalan. Lah, Ki, aku ikut Ki. Ya ikut aja sih, tinggal jalan juga. Masa kamu duduk di sini aja? Iya. Loh, kamu nggak duduk di depan? Enggak, aku duduk sini aja. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, jadi teman-teman semuanya mungkin agak sedikit berbeda ya, karena hari ini Profesor Erlangga sedang tidak hadir dan akan digantikan oleh saya, yaitu asisten dosen beliau. Jadi nanti kita akan belajar dan ada refleksi mungkin ya nanti di Sepada. Jadi kita akan belajar mengenai moralitas dan etika dalam bermedia sosial. Nah, karena teknologi ini semakin berkembang pesat, terus juga generasi muda ini semakin bisa nih buat mengakses teknologi ini dan dapat mendapatkan informasi dengan begitu cepat. Nah, tetapi sekarang ini Indonesia ini banyak dilema dengan adanya bullying yang adanya di sosial media. Mungkin kalau dari generasi muda seumuran sekalian ini sangat rentan gitu ya kalau misalkan berkomentar gitu di sosial media, kayak apapun dikomentari gitu. Nah, mungkin kalau kita melakukan judge secara online kayak misalnya di media sosial itu bisa dinamakan dengan cyberbullying begitu. Oke, nah kita akan belajar mengenai apa saja sih etika dalam bermedia sosial dan bagaimana nanti itu dampaknya kepada korban apabila terjadi adanya cyberbullying. Oke, mungkin cukup sekian ya materi yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman semuanya nanti bisa melakukan refleksi di halaman Sepada masing-masing. Nanti saya akan memberikan satu pertanyaan yang mungkin jadi pemantik untuk teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit geser yuk. Gak ada, aku udah janjian sama Salsa. Aku ikut ya, mau kemana? Lain kali aja ya.
Kok kayak gitu sih? Banyak nggak apa-apa kelompok kan? Ya suka-suka kita dong. Aku mau ikut. Nggak usah ya. Salsa, tunggu Sa. Salsa. Tadi Salsa sama Rizky kenapa ya kok kayak cuek ke aku? Kok ada notif komen ya? Kok Salsa sama Rizky komen kayak gini sih di postingan aku? Hari ini ada tugas apa ya? Loh, kok Rizky bikin story kayak gini sih? Maksudnya apa ya? Coba aku chat Satria dulu. Aku telepon aja deh. Halo Satria. Aku mau tanya. Maksud story WA-nya Rizky apa ya? Story WA? Iya. Rizky, nggak ada. Ini aku Coba kamu cek lagi. nggak ada deh. Bentar ya, ini aku lagi sibuk nih. Oh, ya udah, makasih ya. Kok cuma ada di aku ya? Aku salah apa ya ke Rizky? Ke Salsa juga. Oke teman-teman, jadi kita lanjutin materi kemarin ya. Kalau hari ini kita bakalan bahas mengenai sebenarnya apa saja sih dampak dari cyberbullying ini. Nah, dampak ke korbannya yang pasti sudah kita ketahui bahwasanya kalau kita nanti melakukan cyberbullying itu adalah korban tersebut cenderung akan mengalami depresi atau tekanan batin gitu ya, atau mungkin kesulitan kayak untuk istirahat atau mungkin apapun pasti jadi pikiran dia gitu. Nah, selain itu kalau misalkan kita melakukan hal tersebut, korban Bener juga ya apa yang dikatakan beliau. pasti kayak aku diginiin gitu. Nah, kesalnya itu kita Aku udah terlalu jahat dan mojokin Nisa. jadi korban cyberbullying ini. Aku harus minta maaf. Pasti perkataan dan ketikan aku kemarin itu nyakitin dia. Korban itu akan memiliki rasa percaya diri yang rendah gitu. Jika kita bully, Nanti pas dosennya udah keluar, aku boleh ngomong sebentar gak sama kamu? Boleh? Oke, makasih ya. Oke. marah, terus agresif gitu ke dia. Jadi nanti membunuh rasa percaya diri dia. Kenapa tadi tiba-tiba Rizky mau ngajakin aku ngobrol ya? Apa aku ada salah sama dia? Atau kira-kira dia mau ngomongin apa ya? Oke, mungkin materinya itu aja ya teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini siapa mau ngomong? Iya. Aku mau minta maaf soal kemarin yang aku udah nyindir kamu, aku udah komentarin postingan kamu yang enggak sesuai. Aku minta maaf, ternyata itu perbuatannya tidak baik. Ya nggak apa-apa. Aku juga mikir kenapa kamu bisa sampai nyindir-nyindir aku kayak gitu. Jujur aku kepikiran dan aku sempat sakit hati juga. Tapi aku bingung harus ngomong ke siapa. Udah nggak. Maaf Aku ya. minta maaf juga ya. Iya. Nah gitu dong, saling akur. Udah yuk, interaktif.
media sosial, pastinya kita sebagai generasi muda harus pandai dan bijak dalam mengelola media sosial. Hal ini penting dilakukan agar menjaga lingkungan online yang sehat dan positif. Nah, etika dalam menggunakan media sosial itu sangat penting, apalagi dalam video tersebut melakukan judge kepada salah satu pengguna media sosial, dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam prinsip atau etika bermedia sosial. Nah, sebagai generasi muda, untuk membangun generasi muda yang berkarakter Pancasilais, kita harus menghindari adanya judge antara satu yang lainnya. Nah, hal ini dapat kita terapkan pula di media sosial agar terhindar dari perilaku cyberbullying. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan komunikasi yang baik antara individu yang satu dengan yang lainnya secara online. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan adanya lingkungan online yang baik dan positif. Media sosial bukan hal asing bagi kita. Dengan adanya media sosial, kita dimudahkan dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Akan tetapi, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna media sosial. Sangat disayangkan bahwa tidak semua pengguna media sosial mengerti akan etika dalam bermedia sosial. Salah satu contoh pelanggaran bersosial media yang kerap terjadi adalah cyberbullying atau perundungan secara online. Cyberbullying dapat dialami oleh semua pihak pengguna sosial media, mulai dari artis, pejabat, bahkan orang biasa. Mirisnya, ada orang yang seharusnya tidak menerima tindakan ini ikut menjadi korban. Mereka, pelaku cyberbullying, seringkali memberikan penghinaan, penindasan, ujaran kebencian, dan ancaman pada korban. Terlepas dari alasan apapun, tindakan bullying tetap tidak dibenarkan. Kalimat-kalimat yang mereka lontarkan yang tadinya mungkin hanya bersifat candaan bisa melukai pihak lain. Menurut saya, cyberbullying bisa dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai dan dihormati. Salah satu pihak bersikap semaunya sendiri dan tidak ada perilaku saling menghargai dan saling mengasihi antar sesama. Diharapkan dengan adanya UU ITE, tindakan cyberbullying bisa diatasi. Selain itu, kita pengguna media sosial sudah sepantasnya mengetahui etika dan aturan dalam bersosial media. Membatasi penggunaan media sosial. Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan media sosial. Namun, seseorang perlu membatasi diri untuk menggunakan media sosial secara berlebihan agar tetap hidup di dunia dan tidak fokus pada komentar-komentar negatif di media sosial. Membatasi komentar tidak penting. Selain membatasi penggunaan media sosial, seseorang juga dapat memblokir atau membatasi kolom komentar. Pasalnya, cyberbullying seringkali muncul dari akun palsu yang memberikan komentar negatif secara pasif. Memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, sosok yang paling seseorang butuhkan untuk bertahan adalah diri sendiri. Sehingga penting bagi seseorang untuk terus memberikan afirmasi dengan baik. Tujuannya adalah agar seseorang tetap percaya diri dan tidak tenggelam karena tindakan bullying. Jangan jadi pelaku bullying, jadilah pembela kebenaran. Mari bersatu untuk mengakhiri bullying. Nah, stop bullying guys, itu tidak keren.